Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan belajar rekonsiliasi bank. Baik, sebelum belajar, saya berdoa untuk kalian semua sehat selalu, sukses, dan tercapai apa yang kalian impikan. Yuk, belajar rekonsiliasi bank biar kamu jadi jagoan keuangan. Selamat belajar. Baik teman-teman, kita awali terlebih dahulu dengan membahas definisi dari rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses verifikasi untuk mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan bahwa semuanya selaras. Teman-teman, proses ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan yang terjadi sehingga keuangan perusahaan tetap akurat dan dapat dipercaya. Rekonsiliasi bank adalah langkah kunci dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Mari kita mulai dengan memahami mengapa rekonsiliasi sangat penting dalam dunia akuntansi. Yang pertama, menjaga keakuratan catatan keuangan. Rekonsiliasi membantu kita memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan selalu akurat dan sesuai dengan catatan bank. Ini adalah langkah penting untuk menemukan dan memperbaiki perbedaan yang mungkin muncul. Yang kedua, mendeteksi ketidakcocokan dan penipuan. Proses ini memungkinkan kita untuk mendeteksi ketidakcocokan atau aktivitas penipuan, seperti penarikan uang yang tidak sah atau transaksi yang tidak dikenal, sehingga kita bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, mengoptimalkan manajemen kas. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat dengan benar. Ini membantu kita memantau aliran kas dan mengelola pembayaran serta penerimaan dengan lebih efektif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mempertahankan kepercayaan dan kredibilitas. Rekonsiliasi yang tepat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrol internal yang kuat dan mematuhi standar akuntansi. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata investor dan pemberi pinjaman. Rekonsiliasi bank adalah kunci untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai proses penting ini. Baik, setelah memahami pentingnya rekonsiliasi bank, mari kita lihat apa tujuan utamanya. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Teman-teman, proses ini memungkinkan kita menemukan kesalahan. Dalam hal ini menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi, baik di catatan bank maupun catatan perusahaan. Kemudian yang kedua, memastikan keakuratan. Memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, sehingga laporan keuangan menjadi akurat. Dan yang ketiga, menangani ketidakcocokan. Menangani ketidakcocokan seperti cek yang belum dicairkan atau biaya bank yang belum tercatat, sehingga catatan keuangan selalu mutakhir. Dengan demikian, rekonsiliasi bank tidak hanya membantu menjaga keakuratan catatan keuangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan serta aktivitas yang mencurigakan. Mari teman-teman, kita lanjutkan dengan memahami langkah-langkah praktis dalam melakukan rekonsiliasi bank. Setelah memahami tujuan utama dari rekonsiliasi bank, teman-teman mari kita selami langkah-langkah praktis yang terlibat di dalam proses rekonsiliasi ini. Langkah pertama adalah menemukan hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Kemudian kita langsung akan mencatat ke dalam rekonsiliasi bentuk stafel. Awalnya teman-teman kita mengumpulkan dulu laporan bank dan menyiapkan buku besar perusahaan sehingga diperoleh saldo awal kas perusahaan dan saldo awal kas bank. Transaksi pertama yang menimbulkan perbedaan adalah setoran dalam perjalanan. Ini adalah transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank karena perbedaan waktu
dan catatan. Untuk itu, kita catat ke dalam kolom bank penambahan adanya setoran dalam perjalanan. Kemudian, transaksi yang kedua, cek yang belum dicairkan. Cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan oleh penerima, sehingga belum tercatat sebagai pengeluaran bank. Maka kita catat di kolom laporan bank sebagai pengeluaran cek yang beredar. Transaksi yang ketiga, bunga dan beban bank. Bunga simpanan atau beban bank yang dilaporkan oleh bank tetapi belum dicatat di dalam buku perusahaan. Maka di laporan perusahaan ada pengurangan untuk biaya administrasi bank dan biaya inkaso. Kemudian yang keempat, kredit yang tidak diketahui perusahaan. Kredit oleh bank yang belum diketahui atau dicatat oleh perusahaan. Maka di laporan perusahaan kita catat adanya penambahan, yaitu penambahan pendapatan jasa giro. Transaksi yang kelima adalah kesalahan pencatatan. Kesalahan manusia dalam mencatat transaksi baik di pihak perusahaan maupun di pihak bank bisa menyebabkan perbedaan antara catatan perusahaan dengan perbankan. Maka catatan ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan karena adanya kesalahan pencatatan di buku perusahaan dan di buku bank. Dan transaksi yang keenam, transaksi bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya penagihan wesel oleh bank yang tercatat sebagai penerimaan dalam rekening koran bank, tetapi belum dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Maka di dalam laporan keuangan perusahaan, kita catat adanya penambahan, yaitu penagihan piutang wesel dan bunganya. Dan transaksi yang terakhir yang menimbulkan perbedaan adalah cek kosong. Cek yang tidak bisa dicairkan karena dana di rekening pengiriman tidak cukup. Transaksi ini akan mengurangi saldo dalam buku perusahaan, yaitu adanya cek kosong. Teman-teman, menemukan dan menangani perbedaan-perbedaan ini adalah kunci untuk menjaga keakuratan dan integritas catatan keuangan perusahaan. Proses rekonsiliasi bank membantu kita memastikan bahwa setiap sen tercatat dengan benar, meminimalkan kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Semoga penjelasan tentang rekonsiliasi bank bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian ingin berbagi pengalaman tentang rekonsiliasi bank, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih.